Semuanya enak, sehat. Oke, kita juga diberikan kesempatan sama Tuhan. Kita pergi bersama dengan pelayan Tuhan hari ini ya. Kita gathering bersama-sama ke Sentul semalam bersama seluruh pelayan Tuhan. Dan luar biasa, di situ ada kesatuan Tuhan melawat kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dan seperti biasanya di awal bulan yang baru, kita masuk awal bulan yang baru 1 Juni, kita punya tema yang baru, yaitu menggunakan kuasa Roh Kudus. Kalau bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kita mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan saat ini, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Amin. Dan kita akan baca bersama nats firman Tuhan untuk bulan ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat keempat dan kelima. Bersama kita akan baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena senjata kami ada dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Firman Tuhan yang kita baca ini merupakan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu ada sekelompok orang yang mencoba memprovokasi, yang mencoba memfitnah pelayanan dari Rasul Paulus. Dikatakan bahwa Rasul Paulus ini pribadi yang tidak konsisten. Rasul Paulus ini pribadi yang tidak bertanggung jawab. Rasul Paulus ini cuma omdo, tahu omdo? Omong doang, hanya omon-omon katanya. Dan Rasul Paulus ini juga hanya berani ngomong di belakang orang, nggak berani berhadapan, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jemaat di Korintus pada saat itu tidak mau lagi menerima pelayanan dari Rasul Paulus. Dan hari ini kita lihat, kita belajar bersama apa yang menjadi respon dari Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus kemudian sakit hati, dia emosi, dia marah, terus dia ngajak berantem? Ternyata enggak. Kita lihat apa yang menjadi respon dari Rasul Paulus. Di ayat keempat dikatakan, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kalau perkataan benteng-benteng ini mengingatkan kita kejadian mengenai benteng Yeriko. Bagaimana benteng Yeriko itu hancur oleh kuasa Allah. Jadi ceritanya bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua pada saat itu untuk memimpin pasukan bangsa Israel. Bagaimana caranya mereka meruntuhkan benteng Yeriko dengan cara yang ajaib. Yosua hanya diminta Tuhan untuk berjalan mengelilingi benteng Yeriko selama 7 hari. Hari pertama sampai dengan hari ke-6 cukup mengelilingi setiap hari 1 kali. Hari ke-7 baru mereka mengelilingi 7 kali. Jadi totalnya mereka berjalan keliling sebanyak 13 kali. Dan apa yang terjadi? Benteng Yeriko yang tebal, yang tangguh, yang kuat itu hancur luluh oleh kuasa Allah. Itulah kuasa Allah yang luar biasa ya, yang ditunjukkan Allah bagi umat Israel pada saat itu. Dan ini pula yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan dia menggunakan kuasa Allah, dia menggunakan cara Allah untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya, untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Seperti yang dikatakan di ayat kelima. Ayat kelima dikatakan begini, kami mematahkan setiap siasat orang. Ya, patahkan setiap siasat orang, tipu daya orang, fitnah,
gosip dan lainnya. Dia patahkan setiap siasat orang. Kemudian dia katakan, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dasar yang dibangun atas dasar keangkuhan, keegoan, sirik, iri hati, dengki, dipatahkan oleh Rasul Paulus. Dan dia katakan, yang menentang pengenalan akan Allah. Berarti ya orang-orang itu tidak mengenal kebenaran. Dan mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran. Dan dikatakan, yang terakhir, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau kita belajar bahwa inilah yang dimaksud oleh Paulus, bagaimana dia datang kepada lawan-lawannya, kepada musuh-musuhnya dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan mengandalkan kuasa Allah. Supaya apa? Tujuannya begini, supaya lawan-lawannya, musuh-musuhnya itu bisa berbalik dari jalan mereka yang jahat. Bahkan mereka bisa bertobat dan akhirnya bisa dipakai Allah menjadi alat Tuhan. Persis seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus sebelumnya. Kita tahu bahwa Paulus sebelumnya bernama Saulus. Dia orang yang sangat kejam, dia orang yang sangat jahat. Saulus ini menangkap, menganiaya, bahkan membunuh murid-murid Kristus pada saat itu. Pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Jadi setelah Saulus ini berjumpa dengan pribadi Yesus, disitulah Tuhan mengubahkan kehidupannya. Disitulah Tuhan mengubahkan paradigmanya. Di mana akhirnya Saulus ini diganti namanya menjadi Paulus. Dan akhirnya dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik. Kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia. Amin. Dan firman ini sebetulnya secara jelas memberi kita pesan, memberi kita nasihat. Bagaimana respon kita di dalam kita menghadapi permasalahan, di dalam kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang membenci kita, bahkan orang-orang yang memfitnah kita. Apakah kita memilih menggunakan senjata duniawi, menggunakan kekuatan kita sendiri, menggunakan kemampuan kita sendiri, atau kita lebih memilih untuk menggunakan senjata surgawi yang diperlengkapi oleh kuasa Allah? Kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu semua, saat kita mengandalkan, menggunakan kuasa Roh Kudus, maka rancangan damai sejahtera Allah turun memenuhi kehidupan kita. Bahkan rancangan masa depan yang penuh pengharapan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan hari ini kembali kita akan mau belajar lebih dalam lagi. Bagaimana kita harus menjalani cara kehidupan kita supaya kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Atau supaya apa yang kita lakukan itu bisa membuat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kita sama-sama kita mau belajar hari ini. Bagaimana kita menjalani cara kehidupan kita. Sekali lagi supaya kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kita yang rindu untuk melihat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita? Amin. Coba katakan kiri kanan, katakan Roh Kudus ada di dalam kamu. Amin. Amin. Bersama yuk kita baca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayatnya ke-15 sampai dengan ke-18. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18, kita mulai dengan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan
pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18 terakhir. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Firman Tuhan yang kita baca ini sebetulnya mengingatkan setiap kita bahwa kita baru saja merayakan hari Jumat Agung. Kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Kemudian setelah Jumat Agung kita juga merayakan ibadah Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan. Dan baru minggu lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menjanjikan untuk menyediakan tempat di surga bagi saudara dan saya. Tapi ternyata nggak sampai situ aja. Yesus ketika naik ke surga, kemudian Tuhan Yesus juga memberikan kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pembela di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah sama-sama belajar mengenai Roh Kudus, mengenal Roh Kudus di tema kita bulan yang lalu. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah kita melalui hari kematian, hari kebangkitan, terus sampai hari kenaikan, sampai hari pencurahan Roh Kudus, what's next? Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lanjutkan sementara kita masih diberi nafas kehidupan di dunia ini, sampai ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga, atau sampai ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjemput kita. Jadi pertanyaan besarnya adalah, how shall we live? Bagaimana kita harus bisa menjalani kehidupan kita? Memang betul, ketika Yesus berada di kayu salib, Yesus berkata, it's finished. Sudah selesai. Atau dalam bahasa Ibrani dikatakan, tetelestai. Semuanya sudah beres. Yesus sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Tapi apakah terus artinya bahwa kita bisa hidup sembarangan? Apakah artinya karena Yesus telah menyelesaikan semuanya, kita terus boleh hidup seenaknya? Kita bisa hidup, kalau bahasa Jermannya, sekar PDW? Pasti enggak. Pasti tidak. Karena firman Tuhan yang kita baca di Efesus pasal 5 ini justru mengingatkan setiap kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, sehingga kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita akan baca, kita akan bahas ayat demi ayat, satu persatu, supaya kita bisa lebih paham apa yang Tuhan maksudkan dengan bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, supaya kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus. Dimulai dari ayat yang ke-15. Ayat 15. Kalimatnya dimulai dengan, karena itu perhatikanlah. Karena itu perhatikanlah. Rasul Paulus tidak sedang memberi nasihat atau tidak sedang memberi kita anjuran, tapi jelas kata perhatikanlah ini kata imperatif, kata perintah kepada setiap kita. Jadi ini bukan optional, bukan pilihan. Artinya Rasul Paulus sedang memerintahkan kita, dengarkanlah, perhatikanlah.
Ini jenis kata perintah. Tidak boleh tidak. Dan kata perintah yang diberikan Rasul Paulus ini ya, diberikan dalam kata kerja present. Kata kerja present itu artinya gini. Perintah ini diberikan untuk kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten di dalam kehidupan kita. Dan ternyata kata kerja ini juga diberikan dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Yang artinya bahwa perintah ini tidak diberikan kepada satu orang saja atau kepada satu kelompok saja. Tapi Paulus memberikan perintah ini kepada seluruh jemaat Efesus yang ada pada saat itu. Dan juga termasuk kita, orang percaya yang ada pada saat ini. Dan terakhir, kata kerja ini diberikan dalam bentuk aktif. Artinya bahwa kitalah yang harus bertanggung jawab untuk melakukannya, untuk mentaatinya, bukan orang lain. Boleh taruh tangan kita di dada. Kita katakan, saya yang harus lakukan. Amin. Kemudian kita dengar apa yang firman Tuhan katakan setelah itu. Dikatakan, perhatikanlah dengan saksama. Artinya kita nggak boleh perhatikan itu selintas saja. Kata perintah perhatikan dengan seksama artinya kita harus perhatikan itu dengan cermat, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan seperti contoh, saya akan beri contoh. Bagaimana kita harus memperhatikan segala sesuatu itu dengan cermat, dengan teliti, dengan seksama. Contohnya seperti ketika kita membeli barang, ya. Baik itu barang yang baru, apalagi barang yang second, yang bekas. Maka kita harus perhatikan itu dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan cermat. Apakah ada defect, apakah ada kerusakan. Sehingga kita tidak dirugikan. Sebab biasanya kalau barang yang sudah dibeli, maka barang itu nggak bisa lagi dikembalikan. Betul? Jadi kita harus perhatikan dulu dengan teliti, dengan seksama. Apalagi bagi kita yang sering belanja lewat online, ya, sering membeli barang lewat online. Ya. Ada satu hal yang kita harus perhatikan, bahwa kita harus bisa memvideokan barang yang kita beli waktu kita unboxing. Ya. Dengan tujuan apa? Supaya kalau kita mendapatkan ada kerusakan, ya, maka barang itu bisa diganti. Kalau kita nggak videokan waktu unboxing, maka ya mereka nggak mau bertanggung jawab. Jadi akhirnya kita yang rugi. Jadi inilah apa yang Rasul Paulus ingin perintahkan kepada kita. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan teliti, perhatikan dengan cermat. Dan selanjutnya kita mau tahu apa sebetulnya perintah dari Rasul Paulus supaya kita perhatikan dengan teliti, supaya kita perhatikan dengan cermat. Dikatakan bahwa janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi Rasul Paulus memberikan kita, ya, contoh dari dua cara kehidupan. Ada cara orang hidup bebal, orang yang hidupnya bodoh. Tapi ada juga orang yang punya cara hidup orang arif, orang bijaksana. Dan kita akan belajar apa yang Rasul Paulus maksudkan. Kita harus perhatikan dengan seksama bagaimana dikatakan bagaimana kamu hidup. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sebelum kita masuk ke dalam seperti orang bebal atau seperti orang arif, bagaimana kamu hidup. Artinya gini, bahwa bagaimana cara kita hidup ternyata penting di mata Tuhan. Betul?
Karena Tuhan mau kita perhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat. Dan ternyata bagaimana cara kita hidup itu dikategorikan di dalam dua cara, ya. Jadi cara hidup orang yang bebal dan cara hidup orang yang arif. Cara hidup orang yang bebal adalah cara hidup orang yang bodoh. Tapi cara hidup orang yang arif adalah cara hidup orang yang bijaksana. Dan kita mau belajar apa yang firman Tuhan maksudkan dengan cara hidup orang bodoh dan cara hidup orang yang bijaksana. Kita klik ayat yang ke-16. Dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Salah satu aspek yang penting yang Tuhan mau kita perhatikan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menggunakan waktu. Kalau kita menggunakan atau menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu merupakan hal yang bodoh di mata Tuhan. Itu merupakan kebodohan di mata Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan waktu kita dengan hal yang baik, dengan hal yang maksimal, dengan hal yang berguna sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, maka hal itu merupakan hal yang bijaksana di mata Tuhan. Amin. Dan kita tahu bahwa waktu ini adalah sumber daya yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Karena waktu ini nggak bisa diperjualbelikan. Kita semua masing-masing dapat satu hari 24 jam. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Siapapun kita dapat waktu 24 jam. Dan seperti tadi saya katakan bahwa waktu ini nggak bisa diperjualbelikan. Kalau ada orang yang merasa, aduh 24 jam kok kayaknya lama banget ya, udah saya jual lah 4 jam. Nggak bisa. Mau nggak mau kita harus habiskan. Atau ada orang yang bahkan berkata, aduh kayaknya kalau 24 jam kurang loh saya waktu. Saya mau belilah waktu, tambahlah waktu. Nggak bisa juga. Karena waktu sekali lagi tidak bisa diperjualbelikan. Waktu tidak bisa di stop, waktu tidak bisa dihentikan, dan waktu akan terus berjalan. Karenanya pergunakanlah waktu dengan bijak, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, dan jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan beri bagi setiap kita. Amin. Kemudian selanjutnya kita baca apa yang dikatakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini agak dalam pengertiannya. Saya mulai dengan kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sifatnya sementara. Semua pasti akan mengalami kehancuran, kerusakan, kemerosotan, dan akhirnya semua akan berakhir dan semua akan punah. Seperti baju yang saya gunakan, jas yang saya gunakan, celana, sepatu, semua pada akhirnya akan usang, akan lapuk. Demikian juga dengan tubuh kita, fisik kita. Semakin bertambahnya usia, maka fisik kita pun akan mengalami kemerosotan. Kita akan semakin mudah merasa encok, pegel, linu, kesemutan, dan lain sebagainya. Karena itu faktor U. Dan ini terus berlanjut. Fisik kita akan terus merosot. Sampai akhirnya kita mengalami kematian. Itu sesuatu yang alami terjadi dalam kehidupan kita. Dan ternyata bukan hanya soal fisik saja yang merosot. Ternyata hubungan kita, relasi kita pun bisa mengalami kemerosotan jika tidak dijaga dengan baik. Ya. Dan karenanya Tuhan memakai atau menggunakan istilah kata jahat ini untuk menerangkan, menjelaskan semua hal ini.
Jadi intinya bahwa apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan, atau apa yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, atau yang berlawanan dengan keinginan Tuhan, itu yang dikatakan jahat. Dan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan bumi ini, dunia ini, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan apa yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaannya adalah baik. Jadi baik itu adalah lawan dari jahat. Ini untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak membawa kemuliaan bagi Allah itu adalah jahat. Jadi sekali lagi, firman Tuhan ini berkata, hari-hari ini adalah jahat. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai, bertentangan dengan keinginan dan kehendak Tuhan itu dikatakan jahat. Atau segala sesuatu yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, itu dikatakan jahat. Kita tahu bahwa tujuan Tuhan untuk menciptakan setiap kita manusia adalah membawa manusia kepada kesempurnaan, supaya setiap kita hidup di dalam kemuliaannya. Itu tujuan Tuhan. Tapi kenyataannya, realitasnya, kita manusia hidup di dalam hari-hari kita yang jahat karena dosa. Dosa inilah yang membuat hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu menjadi terpisah. Karena relasi hubungan kita dengan Tuhan terpisah, inilah yang membawa kehancuran, kerusakan, kemerosotan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya berakhir dengan kebinasaan. Dan di dalam ayat ini, sebetulnya Tuhan mau memberi peringatan kepada setiap kita. Agar kita sadar, kita bangkit. Ada hal yang penting, ada hal yang urgent yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semua ada dan hidup di dalam hari-hari yang jahat. Itu yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi jangan santai-santai. Jangan anggap kita fine-fine aja. Karena ada peringatan dari Tuhan bahwa kita semua saat ini sedang hidup dan berada di dalam hari-hari yang jahat. Jadi bagaimana kita meresponi hal itu? Firman Tuhan yang akan kita baca selanjutnya itu menjelaskan bagaimana kita bisa meresponi hal itu sehingga kita bisa hidup dengan cara yang bijaksana di mata Tuhan. Kita akan klik ayat selanjutnya di ayat 17. Firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Melalui ayat firman Tuhan ini sebetulnya dua perintah dari Tuhan yang Tuhan sampaikan. Ya, ada yang satu negatif, ada satu lagi yang positif. Dikatakan janganlah titik, tetapi titik. Jadi ada kita dikata Tuhan, firman Tuhan katakan janganlah kamu bodoh. Ini negatif. Tapi usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini suatu hal yang positif. Dan kata bodoh di sini adalah dijelaskan dengan kata ignorance. Kata ketidaktahuan, ketidakmengertian kita, atau kurangnya pengertian kita, lacking of understanding. Jadi ketidaktahuan, ketidakmengertian kita
kekurang pengertian kita terhadap kehendak Tuhan, itulah yang dikatakan bodoh. Kemudian firman Tuhan katakan, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya bahwa kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka itu lawan dari kebodohan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, artinya kita bukan orang yang bodoh, bukan orang yang bebal. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, artinya kita orang yang bijaksana. Di mana kebijaksanaan itu timbul ya, di saat kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi, kebijaksanaan itu ada di dalam kehidupan kita, timbul di dalam kehidupan kita ketika kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi pertanyaannya sekarang, apa itu kehendak Tuhan? Yesus pernah berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi apa arti kehendak Tuhan? Ada yang berkata bahwa kehendak Tuhan itu keinginan atau kerinduan Tuhan. Ini jawaban yang baik, yang bagus, tapi nggak menjawab sepenuhnya. Karena apa? Karena kalau jawabannya keinginan kerinduan Tuhan, maka akan ada pertanyaan berikutnya. Jadi apa maksudnya keinginan dan kerinduan Tuhan? Kemudian ada yang jawab lagi, oh keinginan kerinduan Tuhan itu seperti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ini juga jawaban yang bagus, yang baik, tapi sekali lagi itu tidak menjelaskan apa yang Paulus maksudkan. Karena kalau maksudnya semua ada di dalam firman Tuhan, maka Paulus di dalam firman-Nya akan menuliskan, janganlah kamu bodoh, tetapi pelajarilah firman Tuhan. Tapi dengan jelas Paulus berkata bahwa janganlah kamu bodoh, tapi mengertilah kehendak Tuhan. Jadi ada penekanan dari Rasul Paulus bahwa kita bukan saja mengerti dan mengetahui firman Tuhan, tapi juga kita harus mampu untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam segala situasi, kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, atau dengan kata lain, bisa dijelaskan, kita hidup bijaksana di dalam Tuhan, bukan saja kita mengerti kehendak Tuhan, tapi kita juga punya kuasa untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Faith without works is dead. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kita akan belajar terakhir ya. Masih nangkap penjelasannya? Memang agak sedikit karena saya harus mengulik ini dengan lebih teliti ya. Jadi intinya bahwa untuk kita bisa bijaksana, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Tapi ternyata tidak cukup kita hanya mengerti kehendak Tuhan. Karena mengerti kehendak Tuhan itu tidak sama dengan hanya mengenal dan mengetahui firman Tuhan. Tapi kita juga harus bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Kita butuh kuasa. Kita butuh kemampuan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Dan dari mana kita mendapatkan kuasa untuk kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini ayat yang terakhir. Ayat ke-18. Dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Garis bawahi kata penuh dengan roh. Ada hal yang menarik. Mengapa tiba-tiba Paulus berkata mengenai mabuk oleh anggur? Tidak dijelaskan secara detail apakah mabuk oleh anggur ini
merupakan salah satu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh jemaat Efesus pada waktu itu. Tidak dijelaskan secara detail. Tapi yang jelas, Paulus ingin memberikan perbandingan antara kondisi orang yang sedang mabuk anggur dan dengan kondisi orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus. Karena ada satu kesamaan. Kondisi orang yang mabuk anggur dan kondisi orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu kesamaannya? Ketika orang mabuk anggur, maka diri orang itu ada di bawah pengaruh alkohol atau di bawah pengaruh kuasa alkohol. Tapi ketika orang dipenuhi Roh Kudus, maka orang itu ada di bawah pengaruh Roh Kudus atau di bawah kuasa Roh Kudus. Jadi kesamaannya, kemiripannya adalah sama-sama ada di bawah pengaruh. Tapi kalau mabuk anggur di bawah pengaruh kuasa alkohol, kalau dipenuhi Roh Kudus di bawah pengaruh kuasa Roh Kudus. Sekarang kita belajar perbedaannya. Kemabukan dijelaskan oleh Rasul Paulus bisa menimbulkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukan hanya sekedar nafsu secara seksual. Tapi hawa nafsu yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kita bisa kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Kita bisa kehilangan self-control terhadap diri kita sendiri. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat yang kita baca sebelumnya, dikatakan bahwa kita hidup di dalam hari-hari yang jahat, maka kehilangan kendali atas diri kita sendiri, kehilangan self-control atas diri kita sendiri, ini merupakan hal yang jahat di mata Tuhan dan membawa hidup kita kepada kesia-siaan. Amin. Dan sebaliknya, kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bukan kehilangan kendali atas diri kita. Kita tidak kehilangan self-control atas kehidupan kita. Justru kita mendapatkan self-control. Kita mendapatkan penguasaan diri yang penuh atas diri kita. Karena penguasaan diri adalah salah satu buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi perbedaannya sangat jelas. Dikuasai oleh anggur, mabuk oleh anggur, kita kehilangan self-control, kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mendapatkan penguasaan diri itu. Karena buah roh yang ada di dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, kata yang dikatakan penuh dengan roh. Pengertian hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan bicara mengenai kondisi hati kita yang belum terisi penuh atau belum diisi penuh. Bukan kondisi hati kita yang half empty or half full. Bukan kondisi istilah seperti itu. Pengertian definisi yang sesungguhnya mengenai hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita hidup di dalam kondisi di mana ada kesatuan, ada unity antara hidup yang kita jalani dengan Allah Tritunggal, dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi sekali lagi, hidup dipenuhi Roh Kudus adalah hidup di dalam unity, di dalam kesatuan, di dalam Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Hidup selaras dengan Tuhan. Sehingga hidup kita, diri kita menjadi tempat di mana Allah menyatakan kuasanya. Diri kita, hidup kita menjadi tempat di mana Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Di mana hidup kita diambil alih oleh Roh Kudus. Hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan inilah yang dimaksud hidup dipenuhi dengan dan oleh Roh Kudus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Saya berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus yang mencerahkan, memberikan kita pengertian. Dan kita sudah sama-sama belajar. Boleh? Silakan. Tim Praise and Worship. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita, kalau saya boleh simpulkan, bagaimana kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita adalah dengan kita hidup bijaksana di mata Tuhan. Dan bagaimana kita bisa hidup bijaksana di mata Tuhan adalah dengan kita mempergunakan waktu yang ada sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh, tapi mengertilah kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, bukan hanya mengenal, bukan hanya mengetahui firman Tuhan, tapi kita juga sanggup untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita sanggup melakukan firman Tuhan? Kita minta kuasa Roh Kudus. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itulah yang membuat hidup kita bisa menggenapi setiap tujuan Tuhan yang besar, setiap tujuan Tuhan yang agung, setiap tujuan Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kita. Amin. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari katakan dengan lembut di hadapan Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari jemaat saja katakan, ku buka hati untuk jamahanmu. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu bekerja, urapi kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Kendalikan setiap hidup kami. Kami mau terus hidup memuji, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita mau katakan lebih lagi di dalam doa. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu Tuhan. Menyembah-Mu.
Mari kita tenangkan hati kita. Biar Roh Kudus bekerja menjamah mengurapi kita. Ambil alih hidup kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Lawat kami, urapi kami, jamah hati kami. Kuatkan kami, teguhkan kami. Kami tahu Engkau Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau ada di dalam kehidupan kami untuk membawa hidup kami. Semakin hari kami boleh semakin disempurnakan. Semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Beri kami pengertian yang lebih lagi Tuhan. Beri kami kemampuan yang lebih lagi Tuhan. Agar kami boleh membawa hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh mempergunakan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Nama Tuhan yang semakin diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari saatnya kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk bisa menerima perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus buat kita, kehidupan kita. Yesus yang telah mati menebus dan menyelamatkan setiap kehidupan kita orang yang percaya. Karena mari saya berikan waktu sejenak, kita dapat menenangkan diri kita, kita masuk di dalam saat teduh kita. Biar Tuhan yang menjamah, menguatkan, meneguhkan kita. Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kita, menyucikan kita, menguduskan kita, melayakkan kita, sehingga kita bisa menerima perjamuan kudus ini sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawat hidup kami Tuhan. Kami persembahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus, menjadi perjamuan yang suci, menjadi perjamuan yang kudus buat setiap kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi semakin serupa, segambar dengan Kristus. Bapa, Engkau juga yang menguduskan setiap pelayan perjamuan kudus. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alammu menyembah. Ku buka hati.
altarmu. Kami mengundang seluruh jemaat yang sudah mendapatkan roti dan anggur untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari taruh roti di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama dengan iman kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuh yang telah memberi kami kekuatan. Amin. Mari pindahkan anggur di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama dengan iman kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. 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 Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu, terima kasih untuk daging-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih untuk penebusan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami aman, hidup kami tenang saat kami terus mengikuti Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Karenanya biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, menguasai hati, pikiran dan jiwa kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus dapat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alam-Mu menyembah-Mu, di alam-Mu menyembah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus mengajar kami, membentuk kami, mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga kami boleh hidup benar di dalam Tuhan. Bahkan kebenaran-Mu lah yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan untuk semakin hidup melekat kepada-Mu. Kami dapat semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau tunduk taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Biar hidup kami sepenuhnya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang diberkati bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan seluruh jemaat duduk kembali. Yes. Oke, kami dari PBI Citra Jepang sudah mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada Bapak PDM Yakub Haris Mustafa. Yes, siap. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, ya, ini boleh dilewat aja. Ya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan ada satu ayat yang mau saya bacakan.
Ada di Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan saya percaya setiap kita yang ada di sini, kita adalah tanah yang baik. Yes. Yang telah disampaikan oleh Bapak. Ya. Ya. Akan berbuah 160, 30 kali lipat. Ya. Dan setiap persembahan Bapak Ibu juga kami yakin akan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Yep. Bagi jemaat dan juga bagi pelayanan yang ada di sini. Yes. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Kau telah memberikan kesempatan Bapak bagi kami Bapak untuk berkumpul di sini Yes. untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Yep. Kami telah diberkati Bapak lewat firman-Mu Bapak. Yep. Dan sebentar kami ingin memberkati gereja ini Bapak. Kau berkati Bapak setiap tangan-tangan Bapak yang akan memberikan persembahan Bapak. Kau berkati tangan-tangan itu Bapak. Biar kiranya Bapak setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Bapak. Yep. Berkati setiap pekerjaan karya tangan mereka Bapak untuk berbuah 100 kali, 60 kali, Yep. 30 kali lipat. Yep. Bapak. Yep. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap memberikan persembahan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Benar petugas malaikat. Oke. Yang persembahan seperti biasa bisa lewat amplop yang sudah diberikan oleh Asher ataupun lewat QRIS yang ada di layar ataupun lewat Iwarta juga ada, atau kalau di belakang ada tertutup sih, kita juga ada statik QR di belakang. Ya. Ya, atau lewat rekening ya, atau yang biasanya juga ada di Iwarta. Yes. Oke. Ya, untuk memasukkan ke depan boleh ya. Ya, minggu depan kita akan merayakan penghabisan GBI Citra Family. Yes. Kita udah Sip. 1,5 tahun ya. Ya. Gitu. Akhirnya kita dapat penghabisan, kita diresmikan secara BPD Banten. Ya. Dan kita bisa melakukan aktivitas lebih masif lagi. Gitu. Yes. Lebih memberkati lagi. Amin. Bagi lingkungan ataupun ya bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan yang bisa kita bantu lah ya. Ya. Oke, untuk penapisan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Obaja. Ya. Atau nama lengkapnya Christian Sukiyatno Sunyoto. Ya. Dari Ketua Perwil 4 BPD Banten. Yes. Ya. Lokasinya di sini di jam yang sama. Ya. Oke. Ya, untuk Aero Kids minggu depan ditiadakan. Minggu depan ditiadakan, tapi mungkin 2 minggu lagi kita akan ada. Ya pasti seru-seru di sini untuk anak-anak yang usia 6 bulan sampai dengan 12 tahun atau mungkin sekitar SMP ke bawah, SD kelas 6. Oke, Virus Community juga minggu depan juga ditiadakan, jadi 2 minggu lagi. Nanti ya, untuk usia yang 13 tahun atau yang SMP 1 sampai dengan SMA kelas 3. Oke, ya. Untuk Komsel ada di 21 Juni hari Sabtu. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita saling berfellowship. Amin. Saling kita saling mengenal ya. Dan juga saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini fotonya udah bosan kali ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani lebih lagi, yang mungkin nggak sekedar cuma dengar firman di gereja, mungkin punya pergumulan yang ingin didoakan atau mungkin pengen konseling, bisa hubungin sekretariat ataupun IG kita atau di YouTube juga ya, gitu ya. Ya nanti akan di follow up oleh sekretariat kita. Yap. Ya untuk sekian pengumuman si Sunday. Yap. Ya, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau telah menjaga kami Bapak dalam ibadah ini Bapak. Berkati kami semua Bapak. Apakah yang berkati Bapak untuk hamba kami Bapak, untuk Bapak PDN yang Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berkati setiap langkah kakinya Bapak, berkati setiap pekerjaan tangannya Bapak. Ya kiranya Bapak, dimanapun yang melayani Bapak, banyak jiwa-jiwa yang diberkati Bapak, banyak jiwa-jiwa yang dikobarkan Bapak. Kami juga doa Bapak untuk keluarga Bapak, Kau berkati istri, anak dan mantunya Bapak, berkati lebih-lebih lagi Bapak. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa Bapak. Kami juga Bapak berdoa bagi gereja ini Bapak, kami
Ya. Amin. Yes. 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 Amin. Ya. Yang memberikan arahan, kami memberikan pimpinan Bapak bagi presiden kami, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak. Yes. Yang akan memberikan Bapak sesuai dengan arahan, sesuai dengan firman Bapak. Ya. Kami juga berdoa Bapak bagi setiap jemaat kami Bapak yang ada di sini Bapak. Kau yang berkati kami Bapak, kau yang berkati kami Bapak. Yap. Setiap yang mati musuh Bapak kau kuatkan Bapak. Setiap yang sakit lemah Bapak kau sembuhkan Bapak. Setiap yang memiliki beban berat Bapak kau yang pulihkan Bapak. Baik itu kesehatan ekonomi Bapak. Yap. Sebentar kami pulang Bapak. Yang tutup rumus kami Bapak kau yang kembalikan kami Bapak ke keluarga kami masing-masing Bapak untuk melanjutkan aktivitas kami kembali Bapak. Dan sebelum kami pulang Bapak kami berkat dari Allah. Kami percaya bahwa Tuhan bukan saja rindu memberkati kami secara rohani, namun Tuhan juga sanggup memberkati kami secara jasmani. Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang akan terus membimbing dan menuntun kami sehingga hidup kami boleh terus dipenuhi dengan sukacita, anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama sebelum pulang. Kembali kita mau agungkan Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bahwa setiap hati kami terus semakin berserah kepada Tuhan. Kami boleh terus berserah dan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Karena senjata yang kami gunakan adalah senjata surgawi yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Kami mengandalkan kuasa Roh Kudus sepenuhnya bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga rancangan damai sejahtera turun memenuhi atas kehidupan kami. Rancangan masa depan yang penuh pengharapan turun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena mari seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lambu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus
turun memberkati kehidupanmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima segala ucapan syukur, segala berkat ini dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, bersama kita katakan, terima kasih Yesusku, Kau beri hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan